Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang kami dapatkan, yaitu tentang metode Agile. Metode Agile ini termasuk ke dalam salah satu jenis model pengembangan perangkat lunak. Kelompok 1 sendiri beranggotakan, sini ada Wildan Opitolio dengan NIM belakang 012, lalu ada Nova Putraliano NIM belakang 063, lalu ada Muhammad Faiz Fadilah dengan NIM belakang 064, dan yang terakhir ada Ridhowa NIM belakang 077. Pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian metode Agile. Metode Agile adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada kolaborasi tim, fleksibilitas, dan pengiriman produk yang berkelanjutan. Metode pengembangan perangkat lunak Agile ini muncul karena keinginan yang besar untuk dapat meninggalkan metode lama, yaitu waterfall yang tidak fleksibel. Pendekatan metode ini dirancang untuk mengakomodasi perubahan serta menghasilkan perangkat lunak secara lebih cepat. Selanjutnya ada prinsip metode Agile. Yang pertama, ada prioritas utama adalah kepuasan konsumen melalui software yang dirilis dengan cepat dan rutin. Lalu dalam proses development, semua bentuk perubahan diterima. Software bisa diproduksi dalam jangka waktu pendek, ini sekitar 14-60 hari, namun kualitasnya teruji. Yang keempat, ada proses kerjasama antara developer dengan pebisnis selama proyek berjalan. Menciptakan lingkungan dengan orang-orang bermotivasi tinggi agar proyek bisa selesai dengan efektif dan efisien. Kelima, ada komunikasi langsung, sangat diperlukan dalam proses pengembangan software. Kemudian proyek dinilai dari software yang mampu bekerja dengan baik sesuai harapan. Lalu pengembangan software secara kontinu bisa berlangsung apabila ada dukungan dari semua pihak, termasuk developer, sponsor, dan user. Keutamaan dalam metode Agile adalah keunggulan dari segi teknis. Sumber daya atau resource yang ada harus dimaksimalkan dengan kesederhanaan. Manajemen semua tim developer sangat mempengaruhi kebutuhan arsitektur dan software. Dan yang terakhir, untuk mengatur pola kerja sehingga lebih efektif, tim pengembang melakukan refleksi dan evaluasi. Saya Muhammad Faiz, NIM 064. Oke, saya Nova Putraliano akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada tujuan metode Agile. Yang pertama ada High Value and Working App System. Software yang diciptakan fungsi baik nilai jualnya tinggi dan biaya pembuatannya rendah. Yang kedua ada Interactive Incremental Evolutionary, yaitu pengembangan software terbuka dengan perubahan di mana tim mampu bekerja dengan singkat dalam menambah fitur serta kebutuhan konsumen. Yang ketiga ada Cost Control dan Value Driven Development. Software dikembangkan dengan sesuai kebutuhan pengguna dengan waktu dan biaya pengembangan yang dikontrol. Yang keempat ada High Quality Production. Quality software bisa terjaga dengan melakukan tes menyeluruh di setiap iterasinya. Yang kelima ada Flexible dan Risk Management. Proses pengembangan software disiapkan untuk menghadapi perubahan berbekal kemampuan adaptasi yang baik. Yang keenam ada Collaboration. Kolaborasi tim lebih maksimal karena rutin bertemu untuk membahas perkembangan proyek. Yang ketujuh ada Self-Managing Team. Tim bisa mengatur dirinya sendiri dengan support dari pimpinan sehingga tercipta tim yang solid. Di sini ada tahapan metode Agile. Yang pertama ada perencanaan. Pada langkah ini, pengembangan dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat. Yang kedua ada implementasi, bagian dari proses di mana programmer melakukan pengkodaan perangkat lunak. Yang ketiga ada tes perangkat lunak. Di sini perangkat lunak yang telah dibuat dites oleh bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak terjaga. Yang keempat ada dokumentasi. Setelah dilakukan tes perangkat lunak, langkah selanjutnya yaitu proses dokumentasi perangkat lunak untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Yang kelima ada deployment. yaitu proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem.
Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap di deployment. Dan yang keenam ada pemeliharaan. Langkah terakhir yaitu pemeliharaan. Tidak ada perangkat lunak yang 100% bebas dari bug. Oleh karena itu, sangatlah penting agar perangkat lunak dipelihara secara berkala. Saya Ridho Bro akan melanjutkan presentasinya. Kelebihan metode Agile. Yang pertama, minimalnya muncul kecacatan pada software yang dibuat. Yang kedua, adanya kejelasan komunikasi antara tim pengembang software dan pelanggan. Yang ketiga, kemudahan mengubah persyaratan proyek yang hanya akan berdampak sedikit pada waktu pengembang. Yang keempat, software yang dihasilkan merupakan software berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Kekurangan metode Agile. Yang pertama, tim pengembang terkadang dapat kehilangan fokus karena banyaknya permintaan perubahan. Yang kedua, dokumentasi bukan salah satu fokus utama sehingga dapat menjadi masalah nantinya di kemudian hari. Yang ketiga, diskusi dan komunikasi dalam metode ini dapat memakan waktu terlalu lama. Macam-macam metode Agile. Scrum metodologi. Scrum adalah metode Agile yang berfokus pada pengembangan software kompleks. Pengerjaan software pada Scrum dibagi menjadi beberapa proses kecil yang disebut dengan sprint. Sprint adalah jangka waktu dalam pengerjaan software untuk menyelesaikan satu increment. Terus ada Scaled Agile Framework atau SAF. Metode Scaled Agile Framework atau SAF biasanya untuk perusahaan besar dengan jumlah tim yang banyak. Dalam menjalankan kinerja antara divisi saling kerjasama dan mengadakan meeting rutin untuk hasil terbaik. Terus ada Lean Software Development atau LSD. Lean Software Development atau LSD adalah metode Agile paling pas bagi yang ingin mengembangkan software hemat dana. LSD mengembangkan fitur MVP, Minimum Viable Product, sesuai kebutuhan pengguna dan jika tidak akan dialihkan ke yang lain. Terus ada Crystal Methodology. Metode Crystal lebih fokus untuk pengembangan tim dalam melakukan feedback, dokumentasi, komunikasi, dan interaksi. Oke, dengan saya Wildan Obib Korea akan melanjutkan presentasi. Di sini berlanjut Feature Driven Development atau FDD yang fokus pada penyelesaian satu fitur. Menyelesaikan satu fitur membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 10 hari dan lebih spesifik dalam proses software. Di sini ada Extreme Programming atau XP, metode yang lebih fokus ke teknis. Proses dalam XP mencakup planning atau perencanaan, desain atau sebuah desain software, coding, testing, dan listening atau mendengarkan masukan dari pengguna. Dilanjut ada Rational Unified Process atau RUP, mengembangkan software sangat lengkap. Kelengkapan berupa panduan, simulasi, contoh, dan pengembangan sistem. Tahapan RUP meliputi inception atau identifikasi sistem dan elaboration, pembuatan desain lengkap. Selain itu ada construction atau implementasi desain ke program dan transition atau penyerahan ke user. Dilanjut ada Dynamic System Development Method atau DSDM. Jenis terakhir dari Agile adalah DSDM dengan keterlibatan seluruh tim untuk hasil dalam bisnis secara lebih luas. Prinsip dari metode DSDM agar fokus dalam bisnis, menyelesaikan on time, kualitas hasil akhir optimal, desain software jelas, dan pengembangan yang bertahap. Oke, kesimpulannya adalah metode pengembangan perangkat lunak Agile ini dapat muncul karena keinginan yang besar untuk dapat meninggalkan metode lama yaitu waterfall yang tidak fleksibel. Pendekatan metode ini dirancang untuk mengakomodasi perubahan serta menghasilkan perangkat lunak secara lebih tepat. Berbeda dengan metode waterfall, Agile ditunjukkan untuk menangani munculnya berbagai variabel dan kekompleksan yang mungkin terjadi dalam pengembangan sebuah proyek. Kepuasan pengguna merupakan prioritas utama dari metode Agile ini yang diraih dengan terus-menerus menghadirkan fitur yang berfungsi dengan baik, teruji, serta diprioritaskan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami yang bermateri Agile. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.